Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 13 November 2023. Sajian utama hari ini antara lain, kediaman Kadishub Prabu Mulih digeledah tim penyidik kejaksaan. Sejumlah alat peraga kampanye caleg ditertibkan. Ratusan siswa SD dan SMP keracunan makan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Tim Tindak Pidana Korupsi Kejari Prabu Mulih menyita laptop, handphone, serta dokumen terkait penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran tahun 2021 dan 2022 dari kediaman Kadishub dan Kasubag Keuangan dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Belasan petugas dari Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan di lemari dan tas kerja milik Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih untuk mencari dokumen terkait kasus perjalanan dinas fiktif. Dari kedua tempat, petugas berhasil menyita 3 laptop dan 2 handphone yang diduga ada bukti percakapan dalam kasus tersebut. Penggeledahan sendiri dilakukan untuk melengkapi barang bukti tambahan serta menentukan tersangka. Dari hasil penggeledahan yang kami lakukan, terbagi dua tim satu saya pimpin sendiri, kasih khusus, kemudian tim kedua dipimpin oleh Kas Intel. Hal mana dari penggeledahan yang telah kami lakukan, terdapat dokumen-dokumen kaitan dengan perkara ini dan handphone serta laptop yang kami lakukan penyitaan. Saat ini Kejaksaan Negeri Prabu Mulih bersama Inspektorat Kota Prabu Mulih tengah melakukan penghitungan kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif pada Dinas Perhubungan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan total 700 juta rupiah. Kasus ini sendiri terkuak berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Belum masuk tahapan kampanye, puluhan spanduk kontestan pemilu yang terpasang di rumah ibadah dan fasilitas umum ditertibkan petugas Panwascam dan polisi Pamong Praja Palembang. Puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan Panwascam Seberang Ulus 1 Palembang dibantu personil TNI dan Polri menertapkan ratusan alat peraga kampanye milik kontestan pemilu di wilayah Seberang Ulus 1 Kota Palembang. Satu persatu baliho dan spanduk bacalek yang terpasang di fasilitas umum dan rumah warga dilepas. Petugas bahkan menyopot baliho dan spanduk yang terpasang di rumah ibadah. Menurut keterangan, pencopotan alat peraga kampanye ini karena para kontestan pemilu dianggap melanggar peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang waktu dan tempat kampanye. Selain itu, ketertiban juga dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Sebelum dilakukan penertiban, panitia pengawas Kecamatan Pemilu 2024 sudah memberikan peringatan kepada bacalek namun tak digubris. Ini kami menertibkan itu alat peraga kampanye yang mana sesuai peraturan nomor 15 tahun 2023 per-KPU itu memang belum waktunya untuk kampanye. Padahal kampanye belum dimulai, mereka telah memasang banner-banner di mana setiap jalan-jalan protokol penuh dengan banner dan masangnya juga tidak baik untuk lingkungan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Di Kabupaten Lahat, alat peraga sosialisasi dan kampanye juga ditertibkan pihak Bawaslu dan Satpol PP. Penertiban ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemilu dan nota kesepakatan bersama, di mana tanggal yang sudah ditentukan seluruh parpol maupun perorangan peserta pemilu dilarang memasang alat peraga kampanye terbuka.
Karena belum memasuki masa kampanye, namun alat peraga sosialisasi dan kampanye sudah banyak dipasang di beberapa lokasi di Kabupaten Lahat. Pihak Bawaslu dan Satpol PP dibantu pengamanan dari Polri dan TNI melakukan penertiban. Salah satu lokasi yang menjadi favorit peserta pemilu memasang APK adalah kawasan Kecamatan Pulau Pinang yang merupakan gerbang masuk ke Kota Lahat dari arah Kota Pagar Alam. Menurut Ketua Panwascam Pulau Pinang, sesuai dengan kesepakatan bersama Parpol bahwa APK dan APS caleg dan capres tidak boleh ada unsur ajakan, nomor urut, dan memuat citra diri yang menjurus kepada kampanye. Dan pihak Parpol bersedia menurunkan APK dan APS, namun masih ada yang tidak melakukan. Maka pihak Bawaslu dan Satpol PP melakukan penertiban dengan mencopot APK dan APS. APK atau APS yang termasuk di dalamnya itu ada unsur-unsur nomor urut calon, ajakan, ataupun citra diri. Itu sudah memasuki APK. Sementara pada tanggal 4 sampai tanggal 27 November itu dilarang masa kampanye. Sesuai aturan, seluruh peserta pemilu 2024 dilarang melakukan aktivitas kampanye hingga 28 November. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Setelah pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah alat peraga kampanye caleg masih marak bertengger di sejumlah lokasi dalam wilayah Kota Palembang. Meski memasuki masa tenang kampanye setelah pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah alat peraga kampanye atau APK masih marak bertengger di sepanjang jalan protokol dan sejumlah billboard dalam wilayah Kota Palembang. Sejumlah alat peraga kampanye yang dilarang dalam surat edaran Badan Pengawas Pemilu kepada caleg tingkat 1, tingkat 2 maupun tingkat pusat. Antara lain alat peraga kampanye yang memuat ajakan mencoblos nomor urut, simbol paku, atau ajakan lainnya. Komisioner Bawaslu Kota Palembang menyebutkan setelah pengumuman daftar calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum, pihak telah mengkoordinasikan kepada sejumlah stakeholder untuk berkolaborasi dalam pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye calon anggota legislatif sepanjang 4 November hingga 27 November. Menurut Bawaslu, para peserta pemilu dipersilahkan untuk berkampanye pada waktu yang ditetapkan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bawaslu pun menegaskan tidak segan memberikan sanksi apabila alat peraga kampanye dari caleg. Partai Perindo melakukan rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam rapat tersebut diwarnai doa bersama untuk Palestina. Partai Perindo melakukan rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR tingkat kabupaten. Dalam acara tersebut terlihat keharmonisan antara DPP, DPW, DPD maupun DPC menjadi semangat dan spirit dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Dengan strategi yang dipaparkan dalam acara tersebut, baik Ketua DPW maupun Ketua DPD merasa sangat yakin akan bisa mencapai target tersebut, bahkan bisa melebihi dari target DPP pusat. Di acara tersebut, Partai Perindo juga mengadakan doa bersama untuk saudara-saudara di Palestina. Dalam hal ini, Partai Perindo mengatakan ini tentang kemanusiaan dan tentang keberpihakan. Maka Partai Perindo merasa perlu untuk berdoa bersama untuk menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina. Partai Perindo dalam hal ini bisa mendapatkan double digit untuk bisa duduk di Senayan, juga di DPRD Provinsi maupun di DPRD Kabupaten sendiri, optimis 5 dapil ya. Yang kita optimis masing-masing 5 dapil bisa mendapatkan kursi, satu fraksi. Kita optimis. Dari Oko Timur, Jatmiko Tokas, iNews melaporkan. Ratusan siswa SD dan SMP keracunan makanan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Pemirsa, hingga September 2023, realisasi pajak di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mencapai 60,94%. Angka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cukup tinggi. Terhitung per September 2023, realisasi pajak di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mencapai 60,94%. Angka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dinilai cukup tinggi. Hal itu terlihat dari sedikitnya wajib pajak yang menunggak pajak. Adapun pajak yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Oki yakni sebanyak 11 jenis pajak. Di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerbangan jalan, parkir, air bawah tanah, pajak mineral logam bukan batuan, pajak PBBP 2, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masyarakat yang belum membayar pajak kebanyakan dikarenakan lokasi usaha yang jauh dari pusat kota kabupaten. Namun wajib pajak bagi yang tidak membayar pajak dikenakan denda. Sosialisasi terus dilakukan sebagai upaya agar masyarakat sadar pajak. Dipastikan hingga akhir Desember 2023 akan rampung 100%. Ini realisasi capaian per September 2023 itu sudah tercapai sebesar 60,94%. Kesadaran masyarakat Kabupaten Oki untuk kesadaran membayar pajak itu cukup baik. Itu bisa dilihat dengan sedikitnya wajib pajak yang menunggak pajak. Masyarakat dihimbau untuk terus melaksanakan kewajiban membayar pajak karena pajak yang dibayarkan akan dikembalikan lagi ke masyarakat sebagai wujud pembangunan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Setelah dilakukan penangkapan 4 pelaku perampokan toko emas di Kabupaten Pali beberapa waktu lalu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti senpi rakitan dan 1,5 kg emas yang telah dilebur dari tangan penadah. Pasca penangkapan para pelaku perampok toko emas di Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir atau Pali beberapa waktu lalu, petugas kepolisian Polda Sumatera Selatan mengamankan hasil rampokan emas seberat 1,5 kg yang sudah dilebur menjadi kepingan di tangan penadah. Selain itu juga sejumlah barang bukti lainnya seperti senjata api rakitan, jenis revolver beserta 19 butir amunisi, 3 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi dan 1 unit sepeda motor hasil menjual emas rampokan. Atas kejadian ini, korban mengalami trauma dan kedepannya akan meningkatkan fasilitas keamanan dengan memasang trali atau kaca anti peluru. Regi yang menjadi korban perampokan mengatakan kebanyakan emas yang diambil berupa kalung dan gelang. Total kerugian seberat 1,5 kg emas dengan nilai 2 miliar rupiah. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menjelaskan para pelaku digerebek di Bengkulu, Sumatera. Kalau untuk keamanan dari toko kita sendiri ya pasti kita berkaca Pak ya. Kami bakal lebih safety untuk pemasangan ya bisa dikatain untuk trali tadi bakal kita evaluasi kembali dan juga untuk kaca-kaca yang tembus anti peluru dan lain-lain mungkin akan kita perbaiki lagi dan juga kami akan pekerjakan orang untuk khusus memantau keadaan toko kami. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, pemirsa, ratusan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Islahul Ummah, Kota Prabu Mulih dilarikan ke ruang unit gawat darurat Rumah Sakit AR Bunda. Diduga mengalami keracunan setelah memakan kue sus. Dituntun orang tuanya, pelajar Islam terpadu Islahul Ummah memasuki ruang unit gawat darurat untuk mendapatkan perawatan karena mengalami pusing, mual, dan muntah usai menyantap kue sus yang diberikan sekolah mereka. Menurut Fadel, kue sus yang diberikan dari sekolah berasa asam dan tak enak. Usai menyantap snack dan kue, 2 jam kemudian ia dan ratusan siswa lainnya mulai merasakan pusing, mual, dan kemudian muntah, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sudah memang udah enak lagi ya? Iya. Coba kan makan, sudah tuh langsung dibuang. Udah kelamaan, sudah ini baru langsung sakit perut. Sementara itu, petugas Rumah Sakit AR Bunda yang menangani puluhan siswa yang keracunan mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan observasi untuk membagi pasien dengan gejala ringan, sedang, dan gejala berat, dan hasilnya ada 10 orang yang perlu penanganan intensif. Bisa kisaran 60 sampai 70 pasien untuk sementara ini.
Rata-rata mereka mengeluhkan apa ini? Rata-rata keluhannya keluhan di saluran pencernaan kayak muntah, terus sakit perut dan BAB cair. Karena kemungkinan bisa jadi akibat keracunan itu sendiri. Selain di Rumah Sakit Air Bunda Prabu Muli, puluhan siswa juga tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli dan Rumah Sakit Pertamedika. Saat ini tim dari Dinas Kesehatan Prabu Muli telah mengamankan sampel makanan untuk dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan di Palembang untuk mengetahui pasti penyebab ratusan pelajar mengalami keracunan. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.